Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Babut Taqwa Batoh Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian bulanan kita pada subuh yang berbahagia ini. Khusus pada subuh ini kita akan membicarakan atau menjawab beberapa pertanyaan atau nanti daripada para jamaah seputar tentang masalah kurban, tentang masalah adha, yang insya Allah sebentar lagi syiar yang akan kita laksanakan bersama-sama dengan datangnya hari raya. Maka sebelum ini kami ingatkan juga bahwa besok insya-Allah taala kita memulai masuk bulan Zulhijjah. Ya. Masuknya bulan Zulhijjah ada hal khusus yang istimewa yang mesti kita ketahui bersama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Bahwa 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu adalah waktu istimewa yang Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Disebutkan oleh para ulama salaf, ya, yaitu wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan walayalin ashr, dan demi malam 10. Ya, apa malam 10 ini? Di antara para ulama tafsir dan para ulama salaf di kalangan para sahabat juga menyebutkan bahwa layalin ashr itu adalah 10 malam atau 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang istimewa. Ada apa dengan 10 ini? Kita dapatkan dalam hadis sahih, ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari itu kecuali pada hari-hari 10 daripada bulan Zulhijjah ini. Kalau mau dicari, ada enggak hari-hari yang Allah lebih mencintai amal soleh kita lakukan pada hari-hari tersebut? Tidak ada tandingannya. Pada 10 Zulhijjah inilah hari-hari waktu yang paling disukai kita berbuat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti para ulama membandingkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, mana lebih? Nah, ini yang ada perbedaan pendapat. Kira-kira mana lebih hebat, lebih disukai 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah atau akhir 10 daripada bulan Ramadan. Ini saja yang menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan 10 Ramadan terakhir itu lebih. Kenapa? Ada Lailatul Qadarnya. Kalau ini tidak ada Lailatul Qadarnya pada kelebihan itu. Tapi masalah dicintai, ya, kita dapatkan amal soleh pada awal bulan Zulhijjah itu sungguh amat dicintai amal soleh kita lakukan pada hari tersebut. Qalu walal jihad fi sabilillah. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah?" Artinya amal soleh apapun yang kita lakukan pada awal Zulhijjah ini itu sungguh amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah yang orang melakukannya selain daripada bulan Zulhijjah misalkan? Apakah amal soleh berupa jihad fi sabilillah itu tidak dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh pada bulan ini?" Qalu walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah di hari yang lain tidak menandingi dengan amal soleh pada awal bulan Zulhijjah ini, kata Nabi. Ya.
Walal jihad fisabilillah illa, kecuali saja. Nah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Nah, kecuali orang berjihad selain daripada di luar daripada bulan ini, ya, di luar daripada 10 hari bulan ini, orang berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, dengan jiwanya, walam yarji' bidzalika min syai', dan dia kemudian tidak kembali lagi membawa apa-apa. Artinya apa? Seorang pergi berjihad fisabilillah, ya, dengan hartanya semua habis, dirinya juga syahid. Nah, itu baru mampu menandingi amal soleh 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, yang seperti itu saja sanggup menandingi. Kalau tidak, tidak akan sama dengan amal soleh apapun yang kita kerjakan pada bulan ini. Makanya ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di sini menunjukkan bahwa kloplah bahwa antara ayat dengan hadis yang menjelaskan keutamaan amal soleh pada bulan ini, pada 10 awal bulan ini. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa fa'akthiru minat tahlil wa tahmid wa takbir. Maka perbanyakkanlah tahlil, tahmid, takbir pada 10 awal bulan ini, ya. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah, tahmid mengucapkan alhamdulillah, takbir juga perbanyaklah. Silakan, ya, kita memperbanyak takbir mulai dari awal bulan Zulhijjah. Besok kita masuk awal bulan Zulhijjah, insyaallah kalau ada umur panjang, ya, kita mulai kamuro raya, kata Allahu akbar, Allahu akbar tengah aja, ya. Sambil jalan kita udah kamu lagi kita raya katruk awal bulan Zulhijjah yang paling utama ini. Nah, kemudian para ulama menjelaskan kenapa dia utama sekali pada bulan ini, karena pada awal bulan ini, karena pada 10 awal bulan ini ibadah-ibadah kita laksanakan pada bulan ini, awal bulan ini enggak kita laksanakan kecuali pada 10 bulan ini. Apa itu? Mulai dari pertama adalah puasa, ya, puasa kita. Puasa 9 nanti pada 9 Zulhijjah, puasa wukuf. Puasa wukuf ini mengampuni, ya, tukaffiru sanatal madiyah, ya, wa sanatal qadimah, 2 tahun, menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ada puasanya. Kemudian ada apa lagi? Ada hajinya. Ya, pada 10 ini, 10 awal bulan Zulhijjah ada ibadah haji lagi. Enggak ada pada bulan-bulan lain, enggak ada pada 10 yang lain. Ngumpul pada 10 ini. Ada puasa walaupun sehari misalkan, ya. Puasa khusus 1 hari 9 Zulhijjah. Kemudian di situ juga ada wukuf di Arafah. Nah, ini yang menjadikan keutamaan pada 10 ini. Setelah itu pada tanggal ke-10 ada apa? Berkurban. Yang enggak ada ibadah ini pada hari yang lain. Pada 10 bulan yang lain tidak ada. Bulan Ramadan sekalipun enggak ada haji bulan Ramadan, ya. Bekna fikir-fikir tu nyo bulu ke tajak haji bulan Ramadan yang tepat medum. Tidak ada. Tidak ada pergi haji bulan Ramadan, tetap bulan Zulhijjah. Enggak bisa digantikan walaupun Menteri Agama mau buat haji bulan Ramadan biar dapat sekaligus, enggak bisa. Jadi ada puasanya, setelah itu ada haji yang merupakan rukun Islam, kemudian ada kurbannya lagi. Ini dimiliki oleh 10 Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah. Ini yang menjadikan keutamaan itu ngumpul. Nah, maka baik pada bulan ini amal soleh apa saja Ustaz? Amal soleh mulai dari kita bertakbir, tahmid dan tahlil segala zikir, kemudian perbanyak ibadah sunnah, perbanyak pula puasa sunnah kita. Ya, puasa sunnah kita perbanyak. Urus Senin kata ya, puasa pada hari Senin, kemudian puasa pada hari Kamis juga. Oh, mau ngambil puasa satu selang-seling juga. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka, sebagai wujud amal soleh yang mudah bagi kita, laksanakan. Kemudian mau perbanyak sedekah, laksanakan. Pokoknya semua model amal soleh paling disukai pada awal 10 bulan Zulhijjah. Ini adalah himbauan pertama yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya masuk tentang permasalahan adha, ya, adha. Hari raya kita nanti itu namanya hari raya Aidul Adha, bukan hari raya haji. Ya, kauro raya haji, ya. Apalagi kita enggak berhaji satu orang pun. Panai naidu uro raya haji lauman kan, ya. Yang ada adalah hari raya Aidul Adha memang.
Hari Raya Idul Adha. Adha itu apa? Adha itu adalah ma yuzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayamin fi waqtin makhsus, ya. Yang dinamakan dengan adha itu adalah binatang yang disembelih pada hari khusus tertentu, yaitu pada hari raya pertama dan juga pada hari tasyrik, taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan adha. Jadi adha itu adalah kurban khusus yang dilaksanakan hanya pada 4 hari saja. Sebenarnya ibadah kurban itu ibadah umum, enggak mesti harus pada hari raya saja. Karena kurban itu adalah artinya apa? Mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kurban adha itu adalah persembahan khusus hanya pada 4 hari saja. Hari raya pertama dan 3 hari tasyrik. Dinamakanlah dengan adha. Jadi kurban ibadah umum, di dalam model kurban ada kurban khusus namanya adha, yaitu yang kita sembelih khusus pada hari raya. Di luar daripada hari raya enggak jadi adha lagi. Enggak jadi adha lagi kalau sudah di luar 3 hari tasyrik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka nama hari raya dijadikanlah namanya dengan nama Aidul Adha. Jadi judul hari raya kita bukan haji, tapi judulnya adha, penyembelihan. Hari raya menyembelih binatang hewan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Ini topik besar. Dan hari raya ini disebut dengan hari raya apa? Hari raya akbar, bukan hari raya asghar, ya. Idul Fitri itu hari raya kecil. Liburnya cuma 1 hari. Hari raya ini liburnya 4 hari. Enggak boleh puasa 4 hari. Kalau hari raya Idul Fitri 1 hari aja kita enggak boleh berpuasa. Hari raya kedua sudah mulai boleh ambil sunnah Sittah Syawal, boleh ambil pada hari raya kedua. Apalagi enggak ada tamu di rumah, hanaja tahu, ya. Aku raya kedua puasa aja, ya. Tapi hari raya ini enggak boleh puasa 4 hari. Artinya liburnya 4 hari. Dia akbar, lebih besar daripada hari raya itu. Judulnya apa? Judulnya adalah hari raya penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini kami ingin menjawab ada pertanyaan daripada para jamaah, ya, tentang Ustaz, kami kan panitia kurban, ya. Kami tanya kepada orang yang memang dia berkurban, mampu berkurban dan ada berkurban tahun lalu. Kami tanya, apakah tahun ini akan berkurban? Enggak. Saya tidak berkurban tahun ini. Kenapa? Saya sudah 2 kali, mamanya sudah 2 kali, si abang, si kakak juga sudah 2 kali. Kedua apa kamu? Pulau. Ya, kami sudah 2 kali setiap tahun sudah. Jadi tahun ini tidak, tahun ini tidak. Hanali, mungkin tahun ke home lah, tahun ke dah kalah lo. Pokoknya kamu kala kamu. Apa dah apa kak? Mula ulang. Nah, kalau ada orang seperti ini, Ustaz, bagaimana kami jawab selaku panitia kurban? Kalau seandainya ramai orang-orang yang mampu berkurban jawabnya seperti ini, gimana? Itu sama dengan dia menjawab. Saya menjawab bahwa itu sama dengan dia menjawab kembali kepada definisi kurban itu apa? Definisi adha, ya, maaf. Definisi adha itu apa? Definisi adha itu adalah, ya, menyembelih binatang hewan seperti yang tadi kita bacakan, menyembelih binatang hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rencana menyembelih hewan tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanai kamu, kali hawai. Tahun yang kali kamu kupulang tahu kepada Allah. Untuk apa lagi mendekatkan diri kepada Allah tahun ini? Karena apa? Sudah 2 tahun saya mendekatkan diri pada Allah. Tahun ini untuk kupulang. Padahal mampu. Kecuali bilang apa? Saya tidak mampu. Wuhlun, mampu dunia. Ya. Itu beda. Nah, itu makna jawabannya. Ya. Kemudian hikmah daripada kurban, lihat. Kalau sudah tahu definisi daripada adha itu, kemudian lihat lagi kepada hikmah itu apa. Untuk apa disyariatkan itu? Kata para ulama, ya. Disyariatkan itu adalah untuk syukrullahi ta'ala ala ni'matil hayah. Mensyukuri Allah atas nikmat hidup yang diberikan kepada kita, bukan nikmat harta, nikmat hidup.
Nikmat harta syukuri dengan zakat. Zakat harta punya syukuri dengan itu. Ini nikmat hidup. Ya, nikmat hidup. Kenapa nikmat hidup? Ini kan bulan Zulhijjah kita laksanakan ibadah ini. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir daripada tahun Hijriah. Penutup. Jadi saya melaksanakan penyembelihan itu adalah untuk mensyukuri nikmat hidup yang alhamdulillah Allah berikan sampai akhir tahun. Ya, akhir tahun. Bahkan pada ininya bagi orang yang pergi haji, makin bertambah nikmat dia sudah dia melaksanakan ibadah haji lagi. Dia tutup akhir tahunnya dengan sempurna Islamnya, kemudian hidupnya juga yang sehat dan panjang umur sampai akhir tahun. Jadi berkurban itu mensyukuri Allah untuk atas kehidupan kita sampai akhir tahun. Jadi na kerben kalinya artinya apa? Hana lun syukuri kalinya udip sampai akhir tahun hana. Kali hawai. Sudah 2 kali tahun lalu saya mensyukurinya, untuk apa lagi tahun ini? Itulah artinya. Nah, kemudian maknanya lagi apa? Kita menghidupkan sunnah daripada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ya, yang disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih anak beliau, tapi kemudian digantikan. Ini sunnah Nabi Ibrahim berkurban adha ini. Ya. Jadi ini untuk menghidupkan sunnah beliau. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah dengan kita melaksanakan adha ini tak lain adalah untuk memenuhi hajat daripada fakir miskin. Hajat fakir miskin. Apa hajat fakir miskin, Ustaz? Ya. Apa mereka dapat daging? Ya, kebutuhan fakir miskin 2 buah tumpuk daging, ya. Ya cuma 2 hari, 3 hari. Emangnya hajat fakir miskin? Tapi kan bukan hajat fakir miskin saja. Kurban itu untuk orang-orang kaya juga boleh kok, ya. Bukan fakir miskin saja, beda dengan zakat. Nah, bukan begitu maknanya. Bukan cuma hanya masalah setumpuk 2 tumpuk daging untuk fakir miskin, bukan. Lihat kepada hewan ini, binatang kambing ini dan ternak itu merupakan harta orang fakir. Binatang ternak itu harta orang fakir. Orang fakir kadang enggak punya uang, tapi na kambing lau, ya. Mereka tidak punya uang, tapi punya kambing dan punya lembu di dalam kandang. Nah, khususnya misalkan pada saat ini, nyan kambing rame yang hana urung belau. Kenapa? Banyak orang yang enggak makan daging. Kenapa enggak mau makan daging secara pasarnya? Karena orang secara ekonomi rendah. Jadi orang enggak banyak makan daging. Lembu juga begitu, ya. Jadi hana enggak tarik lumo di pasaran. Tapi ketika adanya ibadah kurban ini, banyak orang berkurban, banyak pula orang membeli harta orang fakir ini. Yang sudah 2 tahun di dalam kandang enggak terjual, kali ini sudah terjual, alhamdulillah. Ya, terjuallah hewannya. Yang kalau ditahan tidak ada yang jual, mau dibawa ke mana? Orang fakir mau bawa ke mana? Orang miskin itu hartanya. Hau yang mereka mengenyannya. Yang pelara ti tonu ke boleh jadi meninggai mati geroi, bayan kah ada yang hana tapuna. Tapi dengan ada yang membeli itu, banyak yang berkurban, banyak pula orang yang membeli hewan mereka. Ya, dengan demikian itu membantu hajat orang fakir, membantu hajat orang miskin. Ya, bukan cuma masalah setumpuk harta, setumpuk daging, bukan. Tapi ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Orang membeli daging atau membeli hewan bukan gara-gara mau dimakan saja, tapi istilahnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Walaupun saya enggak makan kambing, tapi saya beli kambing. Kenapa? Ibadah pada Allah. Ya, ibadah pada Allah. Itu gara-gara adanya kurban adha ini. Tapi kalau masalah pasar, orang panai hati laeh kalinya. Ana orang baju. Dia orang tu mesti yang tukang daging enggak beli pakan hanaga lago lewenya hana rame orang blo. Kaku orang ngerti ngepelala hana toblo meninggai kerawainan kabeh kanya. Tapi dengan ada ini, nah begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, itu hikmah memenuhi hajat
orang fakir juga dengan adanya kurban ini. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, jadi kurban, kita melaksanakan kurban ini adalah ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sampai akhir tahun ini. Khususnya hari ini terasa sekali. Saat-saat ini terasa sekali akan kesyukuran kita yang harus kita syukuri. Tingkat kita berjalan tanpa perlu oksigen, tabung oksigennya ramah rayutan. Sudah nikmat besar sekali. Kita berjalan ya masih bebas ya, pergi ke masjid masih bebas, pergi ke pasar masih bebas, pergi mengunjungi saudara kita masih bebas, masih ngopi juga masih bebas ya. Alhamdulillah, ini adalah wujud kesyukuran yang harus kita syukuri atas hidup kita. Mudah-mudahan kita berkurban tahun ini, kita mengharap kepada Allah, ya Allah berikan aku tahun depan mampu berkurban seperti ini juga. Artinya apa? Kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan man lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dia itu yang memiliki kelebihan si'ah, jangan mendekat tapi tidak dia melaksanakan adha, maka jangan dia mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Jadi yang punya kelebihan, ya ini hadis dalam riwayat Imam Hakim ya. Barang siapa memiliki kelebihan tapi dia tidak berkurban atau melaksanakan adha, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat tempat solat kami. Dengar hadisnya dia orang yang bersemayang ubai pai, maka dia lu hendak kujak masjid karena ha mampu kurban long. Ya, kalau pegah oleh Nabi. Ya. Kemenan ya, bukan begitu ya. Nabi menghubungkan antara kemampuan berkurban tapi tidak berkurban dengan jangan dekat tempat solat. Ada hubungannya dengan solat. Kenapa? Ada ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Dirikanlah solat untuk Tuhanmu, ya, wanhar, dan menyembelihlah. Allah menghubungkan antara ini. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, berkurban pada hari raya itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Dan juga selain daripada Imam Abu Hanifah, ada yang menyebutkan para ulama bahwa ini adalah enggak sunnah. Karena apa? Itu dihubungkan antara solat dengan itu. Bagi orang yang mampu berarti jadi wajib bagi dia. Nah, ya. Lalu para ulama melihat bagaimana kita mengukur kemampuan orang berkurban. Nah, bagaimana standar untuk melihat ini saya target pelaku kurban atau bukan? Dianggap mampu atau tidak. Nah, dalam hal ini para ulama mazhab beda pendapat. Beda pendapat para ulama mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beda cara penentuan kemampuan, dianggap seorang itu mampu. Nah, kita di sini mazhab apa? Si pegah liaju. Mazhab Imam Syafi'i 100%? Ya, 100% ya. Jadi enggak ada yang boleh balik-balik mazhab. Ya. Ingat mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah misalkan memiliki 200 dinar, dianggap itu sudah mampu untuk berkurban dan dianggap ini pelaku kurban. Dalam mazhab Imam Malik ya, seorang pelaku kurban itu dianggap dia itu mampu, memiliki kelebihan yang dituntut untuk berkurban apabila dia memiliki harta ya, yang dengan harta ini dia mampu memenuhi hajatnya setahun yang akan datang. Ketika hari megang 9 Zulhijjah, bukanlah ni kayaknya. Ini kebutuhan saya setiap tahun untuk keluarga yang harus saya tanggung. Hanji hana mesti napengnya. Berapa? Setahun yang akan datang misalkan 50 juta lah misalkan. 50 juta ini kelebihan hanji hana alun. Citonyan perledat. Ternyata sampai hari itu dia memiliki 50 juta untuk 1 tahun yang akan datang. Secara adat ini sudah menjaminlah untuk setahun yang akan datang. Lalu kemudian ada lebih lagi. Dari 50 juta yang wajib harus ada padanya, ada kelebihan lagi. Dan kelebihan ini bisa beli seekor kambing misalkan. Kalau demikian berarti saya termasuk orang yang memiliki kelebihan. Kenapa? Kebutuhan wajib ada kelebihan lagi, bisa beli seekor
kambing. Oh, berarti saya termasuk pelaku kurban, dianggap mampu untuk berkurban tahun ini. Ya. Ukurannya berapa? Setahun yang akan datang. Ukurannya setahun dilihat. Ya, setahun. Kalau sudah memiliki kebutuhan itu, maka dianggap memiliki kelebihan. Ya. Sudah. Itu mazhab Imam apa? Mazhab Imam Malik. Adapun mazhab Imam Syafi'i melihatnya adalah pada saat hari megang misalkan, ya, kita memiliki kebutuhan untuk hari raya pertama, kedua, ketiga dan keempat atau 3 hari tasyrik. Hari raya pertama itu namanya Yaumun Nahri, ya. Sedangkan 3 hari kemudian namanya hari tasyrik. Tapi sertanya udah begah aja put uro raya dah begah. Karena itu semua hari raya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau seseorang memiliki kelebihan daripada nafkah yang harus ditanggung selama 4 hari, lalu setelah 4 hari dia melihat bahwa kebutuhan 4 hari, setelah itu dia memiliki kelebihan, dan kelebihan ini bisa beli seekor kambing. Ya, 4 hari kebutuhan yang wajib dia tanggung selama 4 hari bagi keluarganya dia miliki, kemudian ada lebih lagi bisa beli seekor kambing, maka orang itu dianggap pelaku kurban. Ya, Haji balik mazhab 4 hari lah mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik 1 tahun dia peluang, ya, bisa lari itu. Mungkin mutang tahu ke payah mutang tang hati. Bisa lari. Mazhab Imam Syafi'i cuma 4 hari. Ho dah peluang purau ke si kada je nyo tang padu habis tak botet tu puduk aju. Oh. Berarti lebih daripada yang terpakai. Kalau mazhab Imam Malik banyak terpakai, sedikit yang tersisa. Kalau mazhab Imam Syafi'i sedikit terpakai, banyak tersisa. Duh leju puk urau tagai. Balik mazhab Iban. Ya. Jadi makanya saya ambil tadi mazhab Syafi'i betul. Ya, kaji. Ya. Makanya lihat kampung-kampung yang mazhab Imam Syafi'i banyak berkurban. Kanya menan. Nyo bukan. Kakon bukan. Nah, itu dilihat si'ah di situ, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi menyembelih pada hari raya itu adalah sunnah muakkadah dia jadinya. Jadi bukan sunnah biasa, bukan sunnah muakkadah. Artinya Nabi selama 10 tahun Nabi berada di Madinah, disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau selalu berkurban setiap tahunnya, ya. Beliau berkurban, ya, atas nama keluarga dan juga atas nama umatnya, ya. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini. Nabi menyembelih dengan 2 kibas yang gemuk dan punya punya 2 tanduk bagus, ya. Nabi sembelih, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya dan juga untuk umatnya. Baik. Jadi dia dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur dia sunnah muakkadah. Lalu selanjutnya ada yang nanya begini, Ustaz, katanya 1 ekor kambing itu bisa pakai untuk rame-rame, ya? Atau untuk sendiri saja? Pemahamannya begini. Melakukan ibadah kurban ini itu namanya sunnah muakkadah tadi. Dari sisi apa? Dari sisi sangat dianjurkan, mendekati wajib dia, enggak sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, jarang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi lain dalam mazhab Imam Syafi'i dia disebutkan sebagai sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Apa arti sunnah kifayah? Baca sahau lagi fardu kifayah. Kalau fardu jelas wajib, seperti orang melaksanakan solat untuk yang meninggal. Fardu kifayah artinya apa? Wajib. Tapi kalau sudah dilakukan oleh sebahagian orang, maka enggak dituntut lagi sama yang lain. Tapi kalau yang lain mau juga berkurban, mau juga melaksanakan, boleh dia melaksanakan. Mau solat juga boleh. Enggak dilarang. Baik kalau dia tetap melaksanakan. Tapi kalau sebahagian sudah melakukan, yang lain tidak dituntut. Itu maknanya fardu kifayah. Sunnah kifayah begitu juga. Artinya kalau sebahagian dari kita sudah melakukannya,
maka nggak dituntut dari yang lain. Nah, lingkup sunnah kifayah dalam kurban ini seperti apa? Sebesar apa lingkupnya? Kalau misalkan dalam ibadah solat untuk mayat, satu kampung ada 7 orang, 10 orang, 3 orang solat untuk mayat, ya sekampung itu sudah bebas. Misalkan ya. Tapi kalau sunnah kurban ini lingkupnya sebesar apa Ustaz? Ya. Lingkup daripada kifayah untuk kurban itu lingkup keluarga. Kalau orang yang menanggung nafkah keluarga tersebut sudah menyembelih seekor kambing untuk berkurban, maka enggak dituntut daripada orang yang ditanggung nafkah oleh orang yang berkurban ini, udah enggak dituntut lagi. Ayah sudah berkurban seekor kambing, maka saya selaku anaknya, saya selaku istrinya, ya sudah enggak dituntut lagi dari saya untuk berkurban tahun ini. Kenapa? Ayah sudah. Dan karena saya berada dalam tanggungan ayah saya. Kau berdiri ayah. Tapi kalau saya selaku istri memiliki harta sendiri juga, saya ingin berkurban, silakan, tidak dilarang, bagus, berkurbanlah. Nah ini maksudnya, baik berpikir sabuh kami ramai-ramai kalinya, itu maksudnya, itu maknanya. Ya, kalau si istri mau lagi silakan dia beli seekor kambing lagi, dia menyembelih atas nama dirinya, walaupun nggak dituntut lagi, sudah ada, tapi mau bersyukur juga, bagus. Si abang juga memiliki kelebihan sendiri, dia mau berkurban juga, silakan abang. Dia berkurban untuk porsi dia misalkan. Ya. Kemudian si kakak juga, sudah ini juga silakan si kakak juga berkurban. Tapi ayah sudah berkurban yang pasti. Kalau yang lain nggak mampu, udah nggak dituntut lagi, nggak ada masalah. Atau misalkan mampu tapi tidak berkurban tahun ini. Kenapa? Ayah sudah kurban tahun ini. Saya tahun depannya nanti lagi. Ya. Nggak dituntut lagi. Kenapa? Ayah sudah. Itu maknanya. Ya, itu makna. Apabila kemudian si ayah ya yang berkurban ini meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, pahala sampai kepada mereka. Ya, makanya doa Nabi ketika Nabi berkurban apa? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini daripada Muhammad, ya, daripadaku, daripada Nabi ya Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, dan juga dari min ummati Muhammad, dan juga dari umat Muhammad. Nabi ini juga. Kenapa demikian? Nabi menanggung atas dirinya, menanggung atas keluarganya, dan juga menanggung umat ini. Nabi kan menanggung kita. Lagi ibaratkan keluarga semua kita umat Islam ini, Nabi yang menanggung satu orang. Maka yang enggak mampu berkurban dalam hidupnya, jangan bersedih. Nabi sudah berkurban atas nama umat Nabi Muhammad, kita sudah berkurban, Nabi sudah berkurban atas kita. Kalau kita tidak mampu. Kalau mampu, tanggung sendiri. Berbuat ibadah sendiri, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka disunnahkan seorang pemimpin yang dia ada rakyat yang dia pimpin, dia tanggung, bertanggung jawab terhadap itu, dia berkurban atas nama dirinya dan rakyatnya. Mau seekor kibas, satu ekor kambing, atau seekor lembu, terserah dia. Sunnah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maknanya, ya. Itu maknanya seekor kambing dalam lingkup keluarga saja. Enggak boleh misalkan saya meniatkan hantruh kalau saya niatkan kepada selain daripada keluarga. Ngontau hana, tidak bisa. Ya, itu lingkup keluarga saja, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, baik. Jadi dengan demikian kita pahami di sini ibadah kurban adha ini adalah betul-betul ibadah mahdah. Ibadah yang kita sebut bahwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah, tapi yang Allah terima adalah takwa dari kalian. Itu pembuktian ketakwaan kita pada Allah dengan hewan kurban ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Misalnya saya hari ini melakukan perjalanan untuk membeli hewan kurban. Ya. Sampai di sana
Ada yang menanya, untuk apa Pak lembu ini? Untuk kurban saya. Ada pendapat bahwa waktu sudah hilang sunnah muakkadah, sudah merupakan wajib kurban. Yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada hak si kurban dalam kurban itu? Itu pertama. Yang kedua, banyak pendapat, bahkan di